Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pakai untuk ulangin hari Jumat besok. Materinya adalah tentang pecahan, yaitu mengenal pecahan, menyederhanakan pecahan, pecahan sederhana, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Bapak akan bahas materi yang kemarin Bapak kasih untuk latihan kalian. Yang pertama, itu materi tentang mengenal pecahan. Soal pertama yang A, itu Rina memiliki sebuah kue yang dibagi menjadi 8 bagian. Kalian harus ingat bahwa eh, pecahan itu adalah bagian per keseluruhan. Ya, maka keseluruhannya itu adalah 8 bagian, maka 8 ini akan menjadi penyebutnya. Lanjut, ia memberikan 3 bagian kepada adiknya. Berapa bagian kue yang telah diberikan Rina dalam bentuk pecahan? Oke, ada 8 kue seluruhnya dan 3 diberikan kepada adik. Maka bagiannya adalah 3. Yang ditanya adalah kue yang diberikan ya. Maka yang diberikan itu adalah 3 per keseluruhannya adalah 8. Maka bentuk pecahan untuk kue yang diberikan Rina terhadap seluruh potongan kue itu adalah 3/8. Ya, begitu kira-kira. Lanjut. Nomor 1 yang B. Di taman ada 12 bunga mawar. 4 dari bunga tersebut berwarna merah, sedangkan sisanya berwarna putih. Berapa pecahan bunga yang berwarna putih? Keseluruhannya ada 12 bunga. Oke. Ada 4 warna merah, maka sisanya berwarna putih. Maka yang berwarna putih adalah 12 kurang 4. Gitu ya. Maka yang berwarna putih adalah 8. Ada 12 bunga mawar dan 4 diantaranya berwarna merah. Maka banyak bunga berwarna putih adalah 12 kurang 4. 12 itu dari keseluruhan bunga, 4-nya itu dari yang berwarna merah. Maka sisanya adalah 8. Maka yang ditanya berwarna putih. Bagiannya adalah 8, keseluruhannya 12. Maka pecahan bunga berwarna putih terhadap seluruh bunga adalah 8/12. Gitu. Lanjut, 1C. Dalam satu kelas ada 24 siswa. Sebanyak 6 siswa sedang membaca buku. Berapa pecahan siswa yang tidak membaca buku? Seluruhnya ada 24, yang membaca buku ada 6. Maka yang tidak membaca buku 24 dikurang 6 sama dengan 18 siswa. Yang ditanya adalah pecahan siswa yang tidak membaca buku. Yang tidak membaca buku ada 18 per keseluruhannya adalah 24. Ya, jadi 18 per 24. Yang menjadi penyebut ini adalah yang selalu keseluruhannya. Keseluruhan dari semuanya. Lanjut yang D. Ali memiliki 15 permen. Ia memberikan 5/15 bagian permen kepada temannya. Berapa pecahan permen Ali yang masih tersisa? Nah, dari pecahan ini, kita tahu bahwa bagian permen yang diberikan kepada temannya Ali itu ada 5. Pembilangnya, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 5, maka ada 5 permen yang diberikan Ali kepada temannya. Yang ditanya berapa pecahan permen Ali yang masih tersisa? Oke, seluruh permen Ali 15. Dikasih 5 ke temannya, maka punya Ali masih 10. Karena ditanya adalah pecahan permen Ali yang masih tersisa, maka bentuk pecahannya adalah 10/15. Itu. Oke. Lanjutnya E. Sinta memiliki 10 apel. Nah, seluruhnya 10 apel. Ia makan 2 apel. Berapa bagian apel yang belum dimakan Sinta dalam bentuk pecahan? Yang belum dimakan, maka 10 kurang 2 adalah 8. Pecahan untuk bentuk pecahan untuk apel yang belum dimakan Sinta adalah 8/10. Gitu ya. Oke, yang mengenal pecahan sudah ya. Harusnya mudah ini. Kalian tinggal pahami kalimat dari soalnya ini. Oke, lanjut ke yang kedua, menyederhanakan pecahan. Kita akan lihat soal dari A sampai E. Soal yang pertama 12/16. Nah, menyederhanakan pecahan itu kalian harus membagi pembilang dan penyebut atas dan bawah itu dengan bilangan yang sama atau angka yang sama. Oke? Jadi kalau misalnya kalian menentukan pembaginya, itu kalian harus pastikan dulu bahwa
kedua angka yang ada di atas dan bawah itu bisa dibagi dengan bilangan yang kalian pilih. Itu. Contoh, yang A. 12 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Ya. 16 itu bisa dibagi 4, tapi nggak bisa dibagi 3. Maka 12 dan 16 itu kita langsung bagi dengan angka yang besar langsung. Kalau bisa langsung angka dengan yang besar. Kalau dibagi 2, ya bisa dibagi 2, tapi nanti kalian harus membagi lagi agar menjadi paling sederhana. Jadi, usahakan pembaginya itu adalah bilangan terbesar yang bisa kalian temukan, yang bisa membagi atas dan bawah. Tuh, dibagi 4 ya. Maka menjadi 3 per 4. 3 per 4 itu nggak bisa dibagi lagi dengan bilangan berapapun kecuali 1. Kalau dibagi 1 ya sama aja 3 per 4. Berarti nggak sederhana. Ya, 3 per 4 sudah nggak bisa dibagi lagi, maka sudah paling sederhana. Nah, contoh ini yang B, 6 per 12. Misalnya kalian temuin 6 sama 12 itu sama-sama dibagi 3. Ya, sama-sama dibagi 3. Oke, nggak apa-apa, dibagi 3 dulu. Dibagi 3 itu hasilnya adalah 2 per 4. Nah, tapi 2 per 4 ini belum sederhana. Belum sederhana, maka kita bagi lagi menjadi, kita bagi lagi dengan 2 per 2. Bagi atas bagi 2, bawah bagi 2 ya. Maka hasilnya 1 per 2. Gitu. Nah, kalau kalian membaginya dengan bilangan yang tidak besar, dia akan berulang terus membaginya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian temukan langsung, misalnya yang tadi langsung dibagi 6, maka dia langsung dapat ke sini, 1 per 2. Gitu ya. Oke, lanjut yang C. 4 per 16. Ini bisa dibagi 2, tapi bisa juga dibagi 4. Nah, daripada kita pilih 2, langsung aja kita bagi dengan 4. Biar langsung sederhana menjadi 1 per 4. Begitu kira-kira. Ya. Yang D. 3 per 15 itu sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 itu 1. 15 bagi 3 itu 5. Ingat ya, pembaginya harus sama atas dan bawah. Terakhir 2 per 8, ini sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Gitu ya. Jadi menyederhanakan pecahan, intinya membuat bilangan yang membentuk pecahan ini menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai pecahannya. Oke, lanjut. Nomor 3. Tentukan pecahan senilai dari bilangan di bawah ini. Nah, kita menentukan pecahan senilai. Oke, nah ini ada beberapa cara. Kita lihat yang A. Titik-titik per 5 sama dengan 9 per 15. Nah, ini kita bisa lihat dari ke samping, nak. Ke samping. Kita melihatnya ke samping. 5 itu menjadi 15 itu diapain? Dikali 3. Ya, maka kalau bawah kali 3, atas juga kali 3. Titik-titik kali 3 hasilnya 9. Berarti berapa kali 3 hasilnya 9? Adalah 3. Gitu ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sudah benar ini. Oke, jangan dibalik ngelihatnya. 9 kali 3. Jangan 27 di sini. Kalau 27 salah. Ya. Berapa kalau kali 3 hasilnya 9? Adalah 3. Gitu ya. Oke, lanjut yang B. 2 per titik-titik sama dengan 3 per 6. Nah, ini contoh ini. 2 dikali berapa hasilnya 3? Nggak ada ya. Nggak ada. Perkalian 2 nggak ada hasilnya 3. Nah, terus gimana nih caranya? Nah, selain kita lihat ke samping, kita juga bisa lihat ke bawah. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, 3, ini timannya sudah ada nih yang di bawah nih. 6. 3 itu diapain biar jadi 6? Dikali 2. Gitu. Maka yang 2 ini juga kita kali dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Nah, gitu ya. Jadi selain lihat ke samping, kita juga bisa lihat ke bawah. Kalau yang ini tadi kita nggak bisa lihat ke bawah. Karena 9 itu nggak bisa dikali berapa hasilnya 15 itu nggak ada. Maka kita lihatnya ke samping. Gitu. Nah, kemarin juga Bapak ngajarin cara kali silang, tapi nanti yang D itu. Nah, sekarang ini kita lihat. 8 itu nggak bisa jadi 12. Perkalian 8 nggak ada hasilnya 12. Tapi perkalian 4 ada hasilnya 8. Berarti kita lihatnya ke bawah. 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, ini berarti titik-titik kali 2 hasilnya 12. Berapa yang kalau dikali 2 hasilnya 12? 6. Gitu ya. Nah, ini contoh yang dikali silang nih. Kita coba cara kali silang.
1/3 sama dengan 9 per titik-titik. Nah, titik-titiknya ini nggak ada. Berarti kita nggak bisa kali 1 dengan titik-titik ini, karena belum ada angkanya. Maka kita cari teman yang bisa bersilangan. Nah, di sini ada 9 sama 3, atas dan bawah. Ya, saling silang. Nah, caranya adalah 9 kali 3 langsung bagi 1. Ya. Jadi yang bersilangan ini kita kali, lalu langsung hasilnya kita bagi dengan yang belum kita apa-apain ini. Jadi 9 kali 3 bagi 1. 9 kali 3 bagi 1. Sama dengan 9 kali 3 itu 27, dibagi 1 hasilnya tetap 27. Maka di sini hasilnya adalah 27. Gitu ya. Atau bisa juga kita lihatnya ke samping tadi. 1 kali berapa hasilnya 9? Kali 9. Maka 3 kali 9 hasilnya 27. Gitu ya. Yang E. Nah, kekurangan kali silang itu kalau angkanya besar, itu akan sulit, nak. Ya, makin besar angka, makin sulit kita ngerjainnya. Nah, kalau seperti ini caranya, kita lihat ke atas atau ke samping. Nah, ini nggak bisa lihat ke atas. Atas bawah kita nggak bisa. Nah, kita lihat ke samping. 7 itu ada perkalian hasilnya 21. Itu 7 kali 2. Maaf, 7 kali 3. Harusnya dikali 3 ya. Nah, ini juga 5 dikali 3 hasilnya 15. Ini Bapak salah tulis. Harusnya 3. Oke? Pecahan senilai sudah ngerti ya? Kita lanjut ke membandingkan pecahan. Nah, ini membandingkan pecahan menurut Bapak lumayan mudah. Karena kita tinggal kali silang saja. Ya. Membandingkan pecahan itu kita harus tahu dulu nilai pecahannya. Nah, akan sulit kalau pecahannya itu penyebutnya beda. Maka kita harus samakan dulu. Gimana caranya? Bapak kemarin sudah ajarin caranya kali silang. Ya. Yang untuk penyebut ini kita kalikan penyebut dengan penyebut. 4 kali 5 hasilnya 20. Taruh di sini dan di sini. Ya. Lalu, nah untuk yang mengisi yang bagian pembilang, kita kali silang. Ingat, kali silang. Jadi silangannya 5 itu bukan 4, tapi 3. Yang atas ini sebelah kiri kan, maka kita taruh sebelah kiri. Itu. 4 ini silangannya dengan 4, atasnya sebelah kanan, maka kita taruh sebelah kanan. Gitu ya. 5 kali 3, 15. 4 kali 4, 16. Maka kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilang. Yang ini 15, ini 16. Maka yang lebih besar 16. Kita makan yang 16 per 20. Itu ya. Mudah kan? Nih, 6 kali 3, 18. 18. 2 kali 3, 6. Nah, yang atas ada di kiri. Berarti kita taruh kiri juga. 6. 6 kali 1, 6. Yang atasnya sebelah kanan. Maka kita taruh juga sebelah kanan. Sama-sama 6. Berarti sama dengan tandanya. Itu ya. C. 7 kali 8, 56. 56. Langsung tulis dua-duanya. 56. 8 kali 4, 32. Taruh di kiri. 7 kali 2, 14. Taruh di kanan. Gitu. 32 sama 14 lebih besar 32. Maka yang dimakan 32 per 56. Lanjut ya. D. 3 per 8, 4 per 9. 8 kali 9, 72. 72. 9 kali 3, 27. Taruh di kiri. 27. 8 kali 4, 32. Taruh di kanan. Jadi yang dimakan adalah yang 32. Ya ingat ya nak, jangan kebalik. Ngeletakkan pembilangnya itu jangan terbalik. 9 itu silangannya dengan 3. Nah kita lihat yang bagian atas. Yang atas ini sebelah kiri, maka kita taruh sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan, kita taruh sebelah kanan. Gitu ya. Jangan terbalik. Terakhir. 5 kali 7, 35. Taruh di penyebut. 7 kali 2, 14. 5 kali 1, 5. Maka yang dimakan adalah 14 per 5. Gitu ya. Membandingkan harusnya lebih mudah. Lanjut. Nah, ini yang agak lumayan sulit. Urutkan pecahan di bawah ini mulai dari yang terbesar. Oke, kita mengurutkan pecahan. Kita lihat soalnya yang pertama. 1 per 2, 1 per 3, 2 per 4, 5 per 6. Nah, kalau tadi membandingkan hanya 2 pecahan yang kita pakai. Nah, ini ada 3. Bahkan mungkin ada 4 nanti. Ya, kemarin tips yang dari Bapak kasih, kalian perhatikan dulu penyebutnya. 3, 4, dan 6. Bilangan mana yang paling besar? 6 ini ya.
Nah, 6 ini adalah bilangan penyebut paling besar. Maka kita gunakan perkalian 6 untuk menentukan penyebut yang akan kita samakan. Ya, yang akan kita tulis di ketiga tempat ini. Caranya gini. Kita lihat 6 kali 1, 6. 6 itu bisa dibagi 3. Tapi 6 itu tidak bisa dibagi 4. Nah, maka 6 ini nggak bisa kita gunakan. Karena penyebut yang harus kita tulis di sini itu bilangan yang harus bisa membagi dengan 3, 4, dan 6. Gitu ya. 6 kali 2, 12. Nah, 12 bisa dibagi 3. Bisa juga dibagi 4. Jelas 12 bisa dibagi 6 karena ini perkalian. Ya. Maka kita tulis di sini 12, 12, 12. Gitu ya. Oke. Ya, jadi 12. Penyebutnya kita ketemu 12. Nah, untuk menuliskan yang pembilang, caranya adalah bawah bagi bawah kali atas. Nah, sering Bapak ulang-ulang di kelas ya, bawah bagi bawah kali atas. Oke, 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Oke, nah baru keluar 4. Ya, lanjut. 12 bagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Ya, bawah bagi bawah kali atas. 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Nah, ini sudah penyebutnya sudah sama semua. Kita tinggal urutkan yang pembilang. Ya, ini yang kiri 1/3, 6/12 itu 2/4, 10/12 itu 5/6. Kita tinggal urutkan dari yang terbesar. Ya, kalian bisa urutkan yang sudah sama penyebutnya atau yang belum, terserah kalian. Tapi di contoh ini Bapak urutkan yang bagian depan ini. Ya, maka urutannya jadi 5/6, 2/4, 1/3 ya. Paling kanan, tengah, paling kiri. Berarti 5/6, 2/4, 1/3. Gitu. Ya, yang ini harus teliti anak mengurutkannya. Harus lihat yang sudah sama ini penyebutnya. Iya penyebutnya. Oke, lanjut. 1/2, 3/5, 5/8. Ingat, perhatikan penyebut yang paling besar. Sini ada 8. Oke, kita cek satu persatu perkalian 8. 8 bisa bagi 2, tapi nggak bisa bagi 5. Jangan dipakai. 16 bisa bagi 2, tapi nggak bisa bagi 5. Jangan dipakai. 24 bisa bagi 2, tapi nggak bisa bagi 5. Jangan dipakai. 32 bisa bagi 2, tapi nggak bisa bagi 5. Lanjut lagi, sampai ketemu pokoknya. 40 itu bisa bagi 2, bisa bagi 5 juga. Nah, baru ketemu nih. Perkalian 8 yang bisa dibagi dengan 2 dan juga 5. Oke, maka kita tulis di sini 40, 40, 40. Oke, kita sekarang tulis pembilangnya. Bawah bagi bawah kali atas. Ya, 40 bagi 2. Kalau nggak bisa langsung susun bawah ya, susun rumah. 40 bagi 2 itu 20. 20 kali 1, 20. Ya, 40 bagi 5 itu 8. 8 kali 3, 24. Lanjut, 40 bagi 8, 5. 5 kali 5, 25. Ya, urutannya sama. Paling kanan, tengah, paling kiri. Maka 5/8 pertama, 3/5 kedua, 1/2 terakhir. Ya, karena dari yang terbesar. Oke, lanjut. Terakhir. 4, 5, 2. Berarti yang kita tentukan dari kelipatan 5. Ya, angka paling besar dari penyebut. 5 kali 1, 5. Gak bisa bagi 4. Jangan dipakai. 10 bisa bagi 2, tapi nggak bisa bagi 4. Jangan dipakai. 15 nggak bisa bagi 4 dan 2. Jangan dipakai. 20 bisa bagi 4, bisa juga bagi 2. Maka kita ambil yang 20. Nah, gini ya. Lanjut, ngisi yang atas. 20 bagi 4, 8. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. 20 bagi 2, 10. 10 kali 1, 10. Ya, maka urutannya kiri, kanan, tengah. Kiri, kanan, tengah. Maka 3/4, 1/2, 2/5. Gitu caranya. Oke? Nah, Bapak sudah ngajarin. Sisanya tinggal kalian belajar sendiri di rumah. Semoga besok bisa mengerjakan dengan baik. Oke? Terima kasih dan selamat siang.